Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menguji optimalitas dari hasil perhitungan transportasi dengan metode NWCR. Nah, di sini kita akan menggunakan metode MODI. Pertama-tama kita menentukan nilai U dan V dengan rumus CIG sama dengan UI plus VJ. I itu menunjukkan baris, J menunjukkan kolom. C itu adalah sel. Nah, pertama U1 itu pasti 0. Nah, kita menghitung U dan V ini berdasarkan dari elemen basis. Elemen basis itu yang memiliki ini atau yang kita alokasikan, yang memiliki alokasi barang yang akan dikirim. Nah, kita lihat U1 sama dengan 0. Dengan rumus CIG sama dengan UI plus VJ, maka C11 sama dengan U1 sama dengan 0 ditambah V1. Maka nilai V1 sama dengan 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Kemudian kita lanjut ke C12 dengan U1 sama dengan 0 ditambah V2 sama dengan 1. Maka V2 sama dengan 1. Kemudian kita hitung U2. V2 sama dengan 1 ditambah U2 hasilnya sama dengan 6. Maka U2 sama dengan 6 kurangi 1 sama dengan 5. Kemudian kita hitung V3. U2 ditambah V3 sama dengan 5. U2-nya 5, maka V3-nya 0. Kemudian kita hitung U3. U3 ditambah V3 sama dengan 3. Maka U3 dikurangi 0 sama dengan U3 sama dengan 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Kemudian kita hitung V4. V4 ditambah U3 sama dengan 2. Maka V4 sama dengan 2 dikurangi 3 minus 1. Sebelumnya kita hitung seharusnya ada berapa basis pada tabel ini. Dengan rumus M ditambah N sama dengan M-nya itu adalah jumlah baris, N jumlah kolom. M-nya ada 3, ini dikurang 1 sama dengan jumlah kolomnya ada 4, dikurangi 1 sama dengan 6. Nah, kita hitung basisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka sudah sesuai. Kemudian kita hitung PIG dari sel non basis yang tidak ada alokasinya. Dengan rumus PIG sama dengan UI plus VJ dikurangi CIG.
Nah, kita lihat yang tidak ada alokasinya, yaitu P13, kemudian P14 ini, P14, P21, P24, P31, P32, kemudian kita hitung PAJ-nya dengan rumus ini. P13, U1-nya 0, V3-nya 0, dikurangi 7 sama dengan minus 7. Kemudian P14, U-nya 0 ditambah V-nya minus 1, dikurangi 4 sama dengan minus 5. Kemudian P21, U-nya 5 ditambah V-nya 3 dikurangi 2 sama dengan 6. Kemudian P24, U-nya 5 ditambah V-nya minus 1 dikurangi 9 sama dengan minus 5. Kemudian P31, U-nya 3 ditambah V-nya 3 dikurangi 8 sama dengan minus 2. Kemudian P32, U-nya sama dengan 3 ditambah V-nya 1 dikurangi 3 sama dengan 1. Setelah ini kemudian kita memilih PIJ terbesar positif sebagai entering variabel atau titik pertama untuk membuat loop tertutup. Di sini kita bisa lihat PIJ terbesar yaitu 6 atau P21 di sini. Nah, kita akan membuat loop tertutup dimulai dari 2. Nah, loop ini kita hanya bisa bergerak horizontal dan vertikal. Nah, kita ke kanan, kemudian ke atas yang ada basisnya, kemudian ke kiri, kemudian kembali. Nah, titik pertama ini positif, negatif, positif, negatif. Kemudian kita lihat yang ada negatifnya. Nah, kita pilih nilai alokasi yang terkecil. Kalau di sini ada 250 dan 300, maka kita pilih 250. Nah, tanda minus ini nanti kita gunakan untuk mengurangi atau menjumlahkan nilai yang telah kita pilih. Nah, di sini itu negatif. Maka 250 ini kita kurangkan dengan 250, yaitu 0. Kemudian 50 kita tambah 250 sama dengan 300. Kemudian 300 kita kurangkan 250 sama dengan 50. Kemudian di sini tidak ada
ditambah 250 sama dengan 250. Kemudian kita akan menghitung U dan V dengan nilai basis yang baru. Dengan U1 sama dengan 0, maka yang ada basisnya itu C12. U1 ditambah V2 sama dengan 1, maka V2 nya adalah 1. Kemudian U2 ditambah V2 sama dengan 6, maka V2 nya 5. Kemudian U2 ditambah V1 sama dengan 2, maka V1 nya sama dengan 2 dikurangi 5 minus 3. Kemudian U2 ditambah V3 sama dengan 5, maka V3 nya 0. Kemudian U3 ditambah V3 sama dengan 3, maka U3 nya sama dengan 3. Kemudian U3 ditambah V4 sama dengan 2, maka V4 sama dengan minus 1. Setelah ini kita menghitung PIG kembali dengan rumus yang sama, yaitu UI ditambah VJ dikurangi CIJ. Nah, kita lihat di sini yang non basis, yaitu ada P11, P13, P14, P24, P31, dan P32. P11, U1 nya 0 ditambah V nya minus 3 dikurangi 3 sama dengan minus 6. Kemudian P13, U nya 0 ditambah V nya 0 dikurangi 7 sama dengan minus 7. Kemudian P14, U nya 0 ditambah V nya minus 1 dikurangi 4 sama dengan minus 5. Kemudian P24, U nya sama dengan 5 ditambah V nya minus 1 dikurangi 9 sama dengan minus 5. Kemudian P31, U nya 3 ditambah V nya minus 3 dikurangi 8 sama dengan minus 8. Kemudian P32, U nya 3 ditambah V nya 1 dikurangi 3 sama dengan 1. Kemudian kita lihat hasil perhitungan PIJ terbesar positif, yaitu 1 atau P32. Nah, loop tertutup kita mulai dari sini. Kemudian kita geser ke sini, set ke atas. Kita bergeraknya ke sel-sel yang ada basisnya. Positif,
negatif, positif, negatif. Nah, di sini kita lihat yang ada tanda negatifnya. Kemudian kita lihat alokasinya. Di sini dialokasikan 50, kemudian di sini dialokasikan 300. Maka kita pilih yang 50, yaitu yang lebih kecil. 50 kita kurangin 50, habis. 100 ditambah 50, 150. 300 dikurangi 50 sama dengan 250. 0 ditambah 50, yaitu 50. Kemudian kita hitung nilai U dan V dengan nilai basis yang baru. Kita mulai dari U1 sama dengan 0. U1 ditambah V2 sama dengan 1. Sama dengan V2 1. Kemudian U3 ditambah V2 sama dengan 3, maka V3 sama dengan 2. Kemudian U3 ditambah V3 sama dengan 3, maka V3-nya sama dengan 1. Kemudian U2 ditambah V3 sama dengan 5, maka U2-nya sama dengan 4. Kemudian U2 ditambah V1 sama dengan 2, maka V1 sama dengan 2 dikurangi 4 minus 2. Kemudian U3 ditambah V4 sama dengan 2, maka V4 sama dengan 0. Setelah itu kemudian kita akan menghitung PAG kembali dengan rumus UI ditambah VJ dikurangi CIJ. Kita lihat di sini yang tidak memiliki pengalokasian atau non basis, yaitu ada P11, kemudian ada P13, P14, P22, P24, P31. P11 U-nya 0 ditambah V-nya minus 2 dikurangi 3 sama dengan minus 5. P13 U-nya 0 ditambah V sama dengan 1 dikurangi 7 sama dengan minus 6. Kemudian P14 U-nya 0 ditambah V0 dikurangi 4 sama dengan minus 4. Kemudian P22 U-nya 4 ditambah V-nya 1 dikurangi 6 sama dengan minus 1. Kemudian P24 U-nya 4, V-nya 0 dikurangi 9 sama dengan minus 5. Kemudian P31 U-nya 2 ditambah V-nya minus 2 dikurangi 8 sama dengan minus 8. Nah, kita lihat di sini hasil PIG-nya itu semuanya sudah minus 8. Maka artinya hasilnya telah optimal dengan pengalokasian sebagai berikut. Nah, kita simpulkan
maka sebaiknya perusahaan tersebut mengalokasikan dari penyuplai 1 menuju ke kota B sebesar 300 dengan kos $1. Kemudian supplier 2 ke kota A dengan pengalokasian 250, biaya $2. Kemudian supplier 2 ke kota C dengan pengalokasian 150 dikali $5. Kemudian supplier 3 ke kota B dengan pengalokasian 50, biaya $3. Kemudian 3C 250, $3. Kemudian 3D 200 dikali $2. Kemudian kita jumlahkan dengan mengalihkan jumlah yang dialokasikan dengan ongkos. Maka total ongkosnya yaitu $2.850.